jadi awam saja. Ini yang saya katakan tadi. Ini merupakan talbisul iblis. Sama seperti ikhwah. Kita ngaji supaya dapat ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, kita harus mengamalkan. Saya kalau semakin banyak saya tahu, semakin banyak yang harus saya amalkan. Mendingan nggak usah tahu, kan gitu jadinya. Lebih baik nggak usah tahu supaya tidak banyak yang harus saya amalkan. Ini kan iblis ini, bisikan iblis. Kalau saya ngaji, saya banyak tahu, tahulah banyak haram dan yang halal. Kalau sudah saya banyak tahu, berarti saya wajib untuk mengamalkan. Kalau saya sudah wajib mengamalkan, berarti saya harus mendakwahkan. Kalau saya sudah harus mendakwahkan, berarti saya harus sabar dengan dakwah. Ini 4 yang harus dilalui bagi seorang yang punya ilmu, walaupun satu. Aduh, berat sekali nih, harus didakwahkan lagi, harus sabar lagi. Udahlah, jadi orang jahil aja macam keledai, gitu. Karena kan orang yang nggak tahu kan nggak ada dosa, ya kan? Apabila seorang tidak mengetahui bahwasanya khamr itu haram, ketika dia minum khamr itu dosa nggak dia? Hah? Enggak, karena dia nggak tahu. Demikian ikhwah. Tetapi ingat, kalau orang yang tidak tahu itu dikarenakan memang ketidakpeduliannya terhadap agamanya, ya, nggak peduli dengan agamanya, mau haram mau halal, dia nggak pernah mau belajar. Dosa mereka ini, jika dibandingkan dengan orang yang punya ilmu, tapi ternyata dia belum sanggup mengamalkan ilmunya dan dia berdosa, dosa orang yang pertama jauh lebih besar ketimbang dosa orang yang kedua yang sudah punya ilmu tapi masih dilanggar. Yang pertama ini ikhwah, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili menyebutkan orang ini dikhawatirkan masuk kepada kufrun i'rad. Kufur karena berpaling, gak mau tahu dia dengan agamanya. Itu dia, gak mau tahu. Jadi kalau setan kan bisikan seperti itu, udah ngapain ngaji-ngaji? Nanti kalau semakin banyak ngaji, semakin banyak tahu. Kan banyak orang-orang yang baru ngaji. Semakin saya sering ngaji, semakin banyak yang gak boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini bid'ah, itu nggak bid'ah. Kok jadi susah hidup ini semenjak saya mulai ngaji? Mendingan saya nggak usah ngaji. Jadi semakin banyak yang nggak tahu, semakin nggak masalah hidupnya. Demikian ikhwah, itulah talbisul iblis namanya, jebakan-jebakan setan. Ya, jebakan setan. Yang paling berbahaya jebakan setan adalah ketika dia berpikir bahwasanya setiap kullu maujudin labudda min mujidin. Setiap yang ada pasti ada yang mengadakannya. Betul kan? Setiap yang ada pasti ada yang mengadakannya. Iblis masuk. Bukankah Allah itu ada? Siapa yang mengadakannya? Itu masuk. Sama seperti ini tahapan-tahapannya. Demikian ikhwah. Makanya kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim wajib menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap kaum muslimin. Makanya ketika dia wajib menuntut ilmu, berdosa kalau dia nggak menuntut ilmu. Kalau dia sudah dapat ilmu, wajib dia amalkan sesuai dengan hukumnya tentunya. Kalau dia sudah amalkan, wajib dia dakwahi, nggak boleh dia sembunyi-sembunyikan. Kalau dia sudah berdakwah, dia wajib untuk sabar. Itulah titik akhir. Dan ini harus dilewati oleh setiap kaum muslim. Gak boleh dia menghindar dari itu. Ada lagi? Oke lah ikhwah, sepertinya belum ada. Ya. Solusi untuk mengenai rezeki Ustaz. Ya. Makin kita bertakwa beriman terhadap rezeki itu solusinya gimana Ustaz? Solusi. Apa solusinya? Semakin kita takwa, semakin sulit rezeki. Ikhwah, apakah memang kamusnya kalau semakin kita takwa semakin sulit rezeki? Ada juga semakin takwa semakin baik rezekinya. Kita aja yang kurang, nasibnya kurang pas, itu aja. Bukan takwanya.
Ya, dia mau takwa dan tidak takwa, kalau memang lagi seret rezekinya tetap seret, bukan karena takwanya itu. Demikian. Jadi tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki seseorang di saat manusia berada dalam rahim ibunya. Ketika manusia masih berupa alaqah, berupa air sperma, summa yakunu alaqatan, kemudian berubah menjadi segumpal darah, summa yakunu mudghatan, kemudian berubah menjadi segumpal daging, fayursalu ilahil malak, maka diutuslah malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkanlah untuk menetapkan 4 permasalahan. Bikat bi rizqihi, dituliskanlah berapa, ditetapkan berapa rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, dan amalannya, asaqiyun am sa'idun, apakah dia dalam hidupnya menderita ataukah hidupnya bahagia. Itu sudah ada di saat dia berada dalam rahim ibunya. Demikian ikhwan, sudah ada ketika dia sudah berada dalam rahim ibunya. Tapi kan kita tidak tahu rezeki kita hari ini apa. Makanya para pedagang-pedagang ketika dia buka dagangannya di pagi hari sampai jam 10 bulan belum buka dasar, apa yang dia lakukan? Terus berdagang kan? Dia berharap semoga mendekati waktu zuhur ada yang beli. Sampai zuhur juga belum ada yang beli. Apa harapannya? Semoga nanti antara zuhur dan asar ada yang beli. Kan begitu. Begitulah seharusnya kita mengejar surga. Ya, tidak bisa kita katakan, ya Allah, bukankah kita ini sudah ditentukan Allah surga atau neraka tempat kita? Terus ya sudah, masa beramal. Kalau begitu Anda nggak usah makan. Kenapa? Rezeki Allah yang tentukan. Kita duduk atau nggak duduk pasti datang rezekinya. Demikian. Tidak begitu konsepnya. Masalah takdir, al-qadaru sirrullah. Takdir itu merupakan rahasia Allah. Fala takshifuha. Jangan kalian singkap dia. Kalian akan gila kalau kalian mau menyingkapnya. Nggak bisa. Yang penting kita beramal. Yang penting kita berusaha. Seperti pedagang yang mengejar rezeki dia. Walaupun dia nggak tahu apakah rezeki dia pada waktu itu ada atau tidak. Demikian. Tapi dia tahu bahwasanya ada dia sudah yakini rezeki dia sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia nggak tahu hari itu ada rezeki dia apa tidak. Tapi dia tetap jatuh bangun untuk meraih rezekinya. Demikian. Sama ketika kita kalau kita beramal dengan masalah takdir itu dengan cara ya kalau udah Allah takdirkan ya akan terjadi. Itu sama seperti ketika kita sudah ada makanan di hadapan kita. Lantas kita katakan, kalau ini jadi rezeki saya, pasti akan masuk ke mulut saya. Ikhwah, itu rezeki yang sudah ada di hadapan kita. Hanya kita tidak tahu apakah itu benar-benar milik kita atau tidak. Ikhwah, kadang-kadang lagi taklim ada kue. Ketika kita lagi innalhamdulillah, kita enak-enak ini. Dalam hati tapi ya, dalam hati. Tapi apakah itu sudah pasti dari rezeki saya? Belum tentu. Begitu selesai, lupa. Berarti rezeki panitia. Padahal itu tinggal 1 tahap lagi. Set. Jadi rezeki saya. Tapi lupa, Masya Allah. Lupa. Kita sudah sadar. Lagi kajian ini. Kajian. Sepertinya ini yang pertama nih. Kita santap. Begitu kan. Sudah ada planningnya di depan. Tapi ternyata lupa. Ternyata dia adalah rezeki panitia. Itu pun nggak semua panitia. Siapa cepat dia yang dapat. Demikian ikhwah, ya. Itu dia. Jadi kita tuh disuruh berusaha. Ada makanan harus kita usahakan, kita angkat tangan kita ambil makanan kita, kemudian kita masukkan ke mulut kita. Sampai di mulut apakah sudah menjadi rezeki? Belum, dikunyah-kunyah. Setelah itu selesai, belum, harus ada upaya untuk menelannya. Apakah sudah pasti rezeki kita? Belum tentu. Kadang-kadang sudah sampai mulut, sampai perut, muntah dia. Demikian, itu namanya usaha. Ya, demikian ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya memang kita harus terus berusaha. Pertanyaan Bapak tadi apa? Solusi. Ya. Masih ini dulu kita masih jahil itu. Iya, itu tadarruj itu, Pak. Tadarruj. Sekarang kita udah ini Kok masih rezekinya seret aja gitu kan?
Akhirnya itulah kita itu seperti yang saya katakan tadi itu, cari-cari kambing hitam. Ini gara-gara taubat ini. Ini gara-gara taubat ini. Atau bahasa orang sekarang gara-gara hijrah ini. Begitu. Demikian. Padahal tidak seperti itu. Belum tentu juga kalau dia nggak hijrah pada saat itu dia dalam keadaan baik juga rezekinya, belum tentu juga. Siapa yang mengatakan menjamin begitu? Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Baiklah, itu saja. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Silakan. Ada? Oke lah ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Itu saja kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi kita kesabaran dalam menjalani dakwah ya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.